Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzaimatul Fitria, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan mengenai peradaban Mesir kuno untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia. Yang pertama yakni peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah sebuah peradaban besar yang terletak di sebelah timur Laut Afrika, tepatnya di sepanjang lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno telah berkembang jauh sebelum peradaban kuno Yunani, Romawi, dan Mesopotamia lahir. Peradaban Mesir kuno memiliki rentang waktu yang sangat panjang, dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi dengan adanya persatuan kelompok-kelompok yang ada di lembah Sungai Nil. Dalam buku Sejarah Afrika tahun 2016, karya Darsiti Suratman, periodisasi dari peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, zaman Kerajaan Mesir Tua, dimulai dari 2700 sampai 2160 sebelum Masehi. Zaman Kerajaan Mesir Tua dimulai setelah Menes berhasil mempersatukan masyarakat Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kerajaan Mesir Tua mengalami puncak perkembangan pada masa Fir'aun Pepi II. Pada masa tersebut, kerajaan Mesir Tua banyak memperoleh budak yang digunakan sebagai tenaga kerja untuk membangun istana, piramid, dan bangunan monumental lainnya. Yang kedua yakni zaman Kerajaan Mesir Pertengahan, dimulai dari 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Zaman Mesir Pertengahan dimulai ketika Sesotris III berhasil mempersatukan Mesir pada 1880 sebelum Masehi. Sesotris III juga berhasil memperluas wilayah Mesir kuno hingga wilayah Sudan dan Palestina. Yang ketiga yakni zaman Mesir Baru, dimulai pada tahun 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Zaman Mesir Baru dimulai pada masa pemerintahan Tutmosis III yang mampu mempersatukan Mesir dan menaklukkan wilayah besar Mesopotamia dan Sudan. Pada zaman ini muncul kepercayaan terhadap Dewa Amon dan Dewa Ra sebagai dewa tertinggi Mesir kuno. Selanjutnya yaitu terbentuknya masyarakat. Dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban manusia pada masa Mesir kuno. Dan terbentuknya masyarakat Mesir kuno dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode pradinasti. Periode pradinasti ini merupakan masa pra atau awal dinasti. Iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh undulata yang merumput. Sekitar tahun 5500 sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Selanjutnya yaitu periode dinasti awal. Pendeta Mesir pada abad ke-3 sebelum Masehi mengelompokkan garis keturunan Fir'aun yang panjang dari Menes ke Masa menjadi 30 dinasti. Sistem ini masih digunakan hingga hari ini. Selanjutnya yaitu Kerajaan Lama. Kemajuan dalam bidang struktur, seni, dan teknologi dibuat pada masaan Kerajaan Lama ini. Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas pertanian yang dimungkinkan karena pemerintahan pusat dibina dengan baik. Di bawah pengarahan wazir, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan. Selanjutnya yaitu periode menengah pertama Mesir. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode Kerajaan Lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi negara. Gubernur-gubernur regional tidak dapat menggantungkan diri kepada Fir'aun pada masa krisis, kekurangan pangan, dan sengketa politik
meningkatkan menjadi kelaparan dan perang saudara berskala kecil. Meskipun berada pada masa yang sulit, pemimpin-pemimpin lokal yang tidak berhutang upeti kepada Firaun menggunakan kebebasan baru mereka untuk mengembangkan budaya di provinsi-provinsi. Setelah menguasai sumber daya mereka sendiri, provinsi-provinsi menjadi lebih kaya. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pertengahan. Firaun Kerajaan Pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara, sehingga mendorong kebangkitan seni, sastra, dan proyek pembangunan monumen. Dan selanjutnya yaitu periode menengah kedua dan Hyksos. Sekitar tahun 1650 sebelum Masehi, seiring dengan melemahnya kekuatan Firaun, Kerajaan Pertengahan, imigran Asia yang tinggal di kota Avaris mengambil alih kekuasaan dan memaksa pemerintah pusat mundur ke Tebes. Di sana, Firaun diperlakukan sebagai vasal dan diminta untuk membayar upeti. Selanjutnya yaitu Kerajaan Baru. Firaun Kerajaan Baru berhasil membawa kesejahteraan yang tak tertandingi sebelumnya. Dan selanjutnya itu periode menengah ketiga. Setelah kematian Firaun, tahun 1078 sebelum Masehi, Mendes mengambil alih kekuasaan Mesir utama. Ia berkuasa dari kota Tanis, sementara itu wilayah selatan dikuasai oleh pendeta-pendeta agung Amun di Tebes. Dan yang terakhir adalah periode akhir. Dengan tiada rencana penduduk permanen, bangsa Assyria menyerahkan kekuasaan Mesir kepada vasal-vasal yang dikenal sebagai raja-raja Sais dari dinasti ke-26. Dinasti Ptolemeus pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander yang Agung menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia. Dominasi Romawi, Mesir menjadi provinsi Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Setelah Agustus berhasil mengalahkan Mark Antony dan Ratu Cleopatra VII dalam pertempuran Actium, Romawi sangat memerlukan gandum dari Mesir, dan legiun Romawi di bawah kekuasaan Praefectus yang ditunjuk oleh Kaisar memadamkan pemberontakan, memungut pajak yang besar, serta mencegah serangan bandit. Selanjutnya, sistem hukum. Sistem hukum di Mesir kuno secara resmi dikepalai oleh Firaun, yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, serta menjaga hukum dan ketentraman. Sebuah konsep yang dibuat masyarakat Mesir kuno sebagai ma'at. Meskipun belum ada undang-undang hukum yang ditemukan, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa hukum di Mesir kuno dibuat berdasarkan pandangan umum tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta menekankan secara untuk membuat kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Dewan sesepuh lokal yang dikenal dengan nama Kanbet di Kerajaan Baru bertanggung jawab mengurus persidangan yang hanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kecil. Kasus yang lebih besar termasuk diantaranya pembunuhan, transaksi tanah dan jumlah besar, dan pencurian makam diserahkan kepada Kanbet besar yang dipimpin oleh wazir atau Firaun. Penggugat dan tergugat diharapkan mewakili dari mereka sendiri dan diminta untuk bersumpah bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Dalam beberapa kasus, negara berperan baik sebagai jaksa dan hakim, serta berhak menyiksa terdakwa dengan pemukulan untuk mendapatkan pengakuan dan nama-nama lain yang bersalah. Tidak peduli apakah tuduhan itu sepele atau serius, justru tulis pengadilan mendokumentasikan keluhan, kesaksian, dan putusan kasus untuk referensi pada masa mendatang. Hukuman untuk kejahatan ringan diantaranya pengenaan denda, pemukulan, mutilasi di bagian wajah, dan pengasingan, tergantung kepada beratnya pelanggaran. Kejahatan serius seperti pembunuhan dan perampokan makam dikenakan hukuman mati, seperti pemenggalan leher, penenggelaman, atau penusukan. Hukuman juga bisa dikenakan kepada keluarga penjahat. Sejak pemerintahan Kerajaan Baru memiliki peran penting dalam sistem hukum, baik pidana maupun perdata. Prosedurnya adalah dengan
memberikan pertanyaan iya atau tidak kepada dewa terkait sebuah isu. Sang dewa diwakili oleh sejumlah imam memberikan keputusan dengan memilih salah satu jawaban, melakukan gerakan maju atau mundur, atau menunjuk pada selembar papirus atau ostrakon. Status sosial Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat terstratifikasi dan status sosial yang dimiliki seseorang ditampilkan secara terang-terangan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Namun, demikian hasil pertanian dimiliki dan dikelola oleh negara, kuil, atau keluarga ningrat yang memiliki tanah. Petani juga dikenai pajak tenaga kerja dan dipaksa bekerja membuat irigasi atau proyek konstruksi menggunakan sistem corvée. Seniman dan pengrajin mempunyai status yang lebih tinggi daripada petani, namun mereka juga berada di bawah kendali negara, bekerja di toko-toko yang terletak di kuil dan dibayar langsung dari kas negara. Juru tulis dan pejabat menempati strata tertinggi di Mesir kuno dan biasa disebut kelas Gild putih karena menggunakan linen berwarna putih yang menandai status mereka. Perbudakan telah dikenal, namun bagaimana bentuknya belum jelas diketahui. Mesir kuno memandang pria dan wanita dari kelas sosial apapun kecuali budak sama di mata hukum. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memiliki dan menjual properti, membuat kontrak, menikah dan bercerai, serta melindungi diri mereka dari perceraian dengan menyetujui kontrak pernikahan yang dapat menjatuhkan denda pada pasangan bila terjadi perceraian. Dibandingkan dengan bangsa Yunani, Roma, dan bahkan tempat-tempat lainnya di dunia, wanita di Mesir kuno memiliki kesempatan memilih dan meraih sukses yang lebih luas. Wanita seperti Hatshepsut dan Cleopatra bahkan bisa menjadi Firaun. Namun, wanita di Mesir kuno tidak dapat mengambil alih urusan administrasi dan jarang yang memiliki pendidikan dari rata-rata pria ketika itu. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Pemimpin tertinggi dari Mesir kuno adalah Firaun atau Pharaoh, memiliki pemerintahan yang absolut dan dianggap sebagai dewa atau raja. Dalam melaksanakan pemerintahan, Firaun dibantu oleh wazir atau pengawas administrasi, imam agung, dan tentara milisia. Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial. Secara teoristis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Namun dalam prakteknya, kekuasaan terpusat pada presiden yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yakni presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaannya bersama-sama dengan Perdana Menteri. Selanjutnya, perekonomian. Sebagian besar perekonomian diatur secara ketat dari pusat. Bangsa Mesir kuno belum mengenal uang koin hingga periode akhir, sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter berupa karung beras dan beberapa deben, yaitu satuan berat yang setara dengan 91 gram, tembaga atau perak sebagai dominannya. Mesir merupakan salah satu negara paling maju di benua Afrika, dan sistem ekonomi yang dianut yakni bergantung pada hasil alam seperti pertanian, ekspor minyak bumi, dan ekspor gas. Sebagai negara agraris, Mesir sangat bergantung pada keberadaan Sungai Nil, penyelesaian bendungan tinggi Aswan yakni pada tahun 1970. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.